Kelas 12 kurikulum merdeka, kita masuk pada halaman 21 lagi, yaitu aktivitas keempat. Nah, di sini kita akan menjelajahi atau mengeksplorasi struktur skema dan fitur-fitur bahasa dari teks naratif. Nah, untuk sekarang, untuk pertamanya kita akan menjelajahi tentang struktur skema dari teks naratif tersebut. Jadi, strukturnya itu terdiri dari orientation atau orientasi ya, kemudian complication, evaluation, resolusi, dan koda. Nah, jadi apa itu orientation? Dia itu pada bagian ini, dia akan memperkenalkan tokoh-tokoh yang ada dalam cerita tersebut dan menyampaikan kepada pembaca sesuatu tentang tokoh-tokoh yang ada dalam cerita itu. Misalnya posisinya sebagai siapa? Mungkin ada seorang putri raja misalnya. Nah, kemudian mungkin wajahnya buruk rupa seperti itu. Nah, itu orientation. Jadi menggambarkan karakter-karakternya. Mungkin ada beberapa karakter yang dia gambarkan. Kemudian ada complication. Complication itu di mana si pembaca menemukan ditemukannya masalah dari karakter yang ada dan sesuatu terjadi yang mana sesuatu yang terjadi itu tidak diharapkan oleh si karakter tersebut. Nah, sehingga timbullah konflik ya. Nah, kemudian ada evaluation. Di sini adalah dari puncak dari peristiwa-peristiwa yang terjadi yang mana membuat si pembaca ingin mengetahui lebih lanjut apa yang kemungkinan terjadi kepada karakter-karakter tersebut. Kemudian ada resolusi. Resolusi itu di mana masalahnya itu selesai, ada jalan keluarnya, dan ada koda. Nah, koda itu adalah dia melengkapi cerita dengan sebuah komentar pendek terhadap apa yang telah terjadi atau dengan sebuah komentar tentang kehidupan masa depan dari karakter-karakter tersebut. Nah, misalnya akhirnya putri raja itu hidup bahagia selamanya. Nah, itu namanya koda. Nah, itu gambar 16, struktur skema dari teks naratif. Kemudian kita masuk pada fitur bahasanya lagi, ya. Fitur bahasa dari teks naratif. Ada dua fiturnya, yaitu action verb dan past tense. Nah, action verb ini mengekspresikan proses material yang menggambarkan apa yang sedang terjadi, ya. Seperti kata-kata blue, ya, itu ditiup, wrap, dibungkus, shone, bersinar, exhausted, kelelahan. Jadi itu action verb, ya. Kemudian past tense. Apa itu past tense? Past tense itu adalah kata kerja yang digunakan untuk aktivitas di masa lalu, ya, atau sebuah keadaan di masa lalu. Jadi sebagai contoh, saya di masa lalu melakukan sebuah pekerjaan yang bagus, ya, seperti itu. Apakah sekarang masih bagus? Tidak tentunya, karena dia terjadi di masa lalu. Nah, itu untuk gambar 17 fitur bahasa dari teks naratif. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Sampai jumpa.